Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Norman Gultom di acara Leader Show, di acara yang kalian nanti-nantikan nih. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Show with Norman Gultom. Let's rock the day. Ya, gua akan kenalin terlebih dahulu nih, karena spesial banget. Spesial kenapa? Karena beliau adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan sendirian. Ya, sebelumnya memiliki profesi sebagai seorang sales educational book, lalu memiliki kondisi finansial yang kekurangan gitu ya, tidak ada pengalaman bisnis sama sekali, gak punya skill dan knowledge tentang bisnis network marketing. Tapi hal itu tidak membuat ia berhenti, bukan sebagai suatu hambatan gitu ya. Tapi justru sebaliknya malah menjadi tantangan dan nekat membeli suatu produk dari perusahaan network marketing sampai berhutang. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Dan beliau tapi walaupun menjalankan bisnis gitu ya, tidak memberikan waktu sisa kepada anaknya. Jadi waktu yang utamalah yang diberikan kepada anaknya, lalu memberikan dan memfasilitasi pendidikan terbaik dan berkualitas kepada anak beliau, serta menikmati pertumbuhan anak setiap waktu. Dan hal tersebut impian itu bisa tercapai karena beliau bergabung ke suatu perusahaan network marketing yang akan kita kulik-kulik nih hari ini ya. Dengan sikap yang positif, selalu mau belajar, kerja keras, komitmen, membuat ia hari ini memiliki jaringan yang tersebar di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bali, Medan, hingga ke Australia. Siapakah beliau? Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Lestari Sastra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat apa ya? Selamat bahagia lah ya semuanya ya. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat banget. Harus Luar sehat dan biasa. happy terus. Benar, Bang Norman benar, gimana benar. kabarnya Bang? Baik, ini semangat nih, harus memberikan terus nih kita konten-konten positif nih buat teman-teman Yes semua dong. nih. Yes, setuju. Mbak Tari, ini saya mau tanya-tanya nih buat teman-teman semua nih. Sebelum nanti kita kulik-kulik tuh tadi backgroundnya Mbak Tari, Yes. gitu ya. Tapi boleh nggak ceritain kenapa alasannya Mbak Tari sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu memilih menjalankan bisnis network marketing dan bukan wanita karir yang kantoran gitu. Oke, ya sebelumnya gini, karena saya adalah seorang single mom ya. Saya single Yes. mom itu udah lama banget, udah kurang lebih 12 tahun gitu kan. Jadi ya kendalanya seorang single mom adalah ya masalah finansial dan masalah waktu. Pertama sih itu. Untungnya saya menyadari gitu loh, sebagai seorang ibu saya harus memberikan bonding dan edukasi yang tepat buat anak saya, pertumbuhan tumbuh kembang anak saya gitu loh. Dan saya merasa kalau saya bekerja di sebuah perusahaan dan terikat, otomatis saya keteteran nih waktunya. Itu dulu basicnya gitu loh, karena anak gitu kan Bang. Akhirnya sempet sih saya bekerja di sebuah perusahaan provider ya, cuman gak lama lah, 2 bulan, karena saya pikir wah ini kayaknya bukan gue banget gitu loh. Terus ini kalau harus antar jemput anak sekolah gitu ya, ini kayak saya udah mikir ke depan gitu kan, ini kayaknya nggak bisa nih, karena kalau kantor harus berangkat jam 8, pulang jam 5, jam 6, jam 7 gitu kan. Itu anak gue gimana Yes, kan benar. gitu. Berawal dari situ dulu. Nah akhirnya terbesit lah, ini aku harus cari sebuah pekerjaan atau bisnis yang nggak terikat waktu gitu loh, tapi duitnya banyak, tapi di mana ya gitu Bang ceritanya. Tapi nggak tahu itu gimana, caranya gimana, perusahaan apa itu nggak tahu, tapi di pikiran saya sudah mencari itu gitu loh. Akhirnya mungkin Tuhan kasih petunjuk ya gitu, arah kan sesuai dengan keinginan kita gitu Bang. Berapa lama tuh struggling untuk keluar nggak ya, atau nyari-nyari perusahaan, akhirnya berapa lama tuh Mbak? Ya dari anakku umur, dari bayi lah ya, dari anakku umur 10 bulan ya, saya full ASI, terus saya bekerja ikut dosen saya gitu kan, ikut dosen. Terus sempet kerja di perusahaan marketing
di buku edukasi anak-anak gitu ya, karena kebetulan ya mencari sesuatu buat istilahnya yang edukasi buat anak-anak. Nah, ketemulah dengan perusahaan Amerika itu gitu loh. Nah, di situ saya menjadi seorang marketing pada saat itu. Di situ cukup lama gitu. Tapi saya berpikir itu ya tanda kutip sales ya, sales buku ya. Saya open stand di mall, di beberapa mall gitu. Nah, kemudian saya mikirnya gini, ini kalau anakku mau sekolah di tempat yang bagus, biayanya mahal nih, gitu kan? Yes. Terus harus berapa produk nih yang aku jual, kan gitu. Dari situ juga mikirnya. Nah, itu proses yang lama lah sampai sekitar 2016 ya baru ketemu. Baru benar-benar ketemu bisnis network marketing ini, Bang. Ceritanya seperti itu. Oke, baik. Mbak Tari, jadi Yes. teman-teman nih semua nih ya. Hari ini Mbak Lestari Sastra ini merupakan salah satu leader ya di Enagic ya, Mbak ya. Ya. Kangen Water. Nah, Benar. jadi untuk teman-teman yang tahu Kangen Water, Mbak Lestari Sastra ini hari ini Mbak Tari adalah salah satu leadernya. Nah, kita akan bahas sedikit pengalaman beliau, tapi kita mau tahu dulu kenapa Kangen Water. Ya, kenapa Kangen Water? Awalnya juga nggak tahu. Kangen Water saya pikir produk lokal yang kangen apaan sih gitu kali ya. Tapi ternyata saya ketemu dengan teman saya yang menawarkan, dan pada saat itu saya memang lagi mencari sebuah bisnis posisinya, dan ya Tuhan mengarahkan ketemu dengan teman saya ini, dan teman saya menawarkan manfaat produknya pada saat itu. Jadi Enagic ini adalah perusahaannya dari Jepang ya. Enagic ini sudah cukup lama banget, 46 tahun berdiri di internasional, berdiri di Jepang ya. Nah, kemudian memproduksi sebuah water ionizer, air antioksidan tinggi yang namanya Kangen Water. Membacanya sebenarnya Kangen Water gitu, tapi tulisannya Kangen Water gitu kan. Lidah kita lidah Indo ya. Iya gitu loh. Jadi baru pahamnya di situ. Oh, nah teman saya ini menawarkan manfaat produknya yang saya pikir, ya ampun, say gitu. Aku tuh butuh duit, kenapa kamu tawarin produk ini? Aku nggak butuh pada saat itu. Nah, tapi pada saat saya mau pulang, teman saya menunjukkan sebuah slip mutasi rekening hasil dari dia mengerjakan bisnis ini, bisnis Kangen Water ini, Bang, gitu. Jadi pada saat itu tertera sebuah angka ratusan juta. Saya bilang ya, kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun itu terkumpul, bukan terkumpul, per bulan berawal dari 300 juta, 500 juta, 700 sekian juta pada saat itu. Saya nggak bisa tidur. Ini saya tanya, ini duit beneran komisi dari perusahaan ini? Iya. Ini omset? Bukan. Itu komisi, net profit gitu dari bisnis ini. Coba. Ini dong, aku di email itu mutasi rekeningnya. Saya bilang gitu. Sampai rumah saya pandangin lah itu, Bang. Sampai saya nggak bisa tidur. Ini duit apa enggak? Saya bayangin. Tapi itu kan duit orang tuh, Mbak. Itu duit orang ya, biarin aja gitu ya. Tapi kan yang penting lihat duitnya gitu kan. Perempuan itu harus mata duitan, Bang, gitu loh. Oke, benar. Jadi kalau lihat nominal itu kayaknya seneng aja. Ini beneran perusahaan ini bisa kasih income segini. Saya pikir gitu pada saat itu. Ya udahlah. Karena memang ya proses mencari tadi, jadinya saya didekatkan lagi dengan teman saya itu, dan akhirnya terbukalah informasi-informasi lebih detail lagi gitu loh tentang bisnis ini gitu, Bang. Nah, saya tanya cara kerjanya gimana. Oh, cara kerjanya ya kita nggak terikat waktu sama sekali gitu kan. Kita hanya sharing cerita tentang kebaikan bisnis ini, tentang kebaikan manfaat produk ini, ya udah gitu. Jadi saya pikir oke lah, kalau memang diizinkan sama Tuhan saya memang berbisnis ini pasti dipermudah. Karena pada saat itu join di bisnis ini tuh modalnya cukup lumayan mahal banget ya. Satu unit mesin Kangen Water itu start dari 30 juta. Yang best seller itu 48 juta mesin Kangen Waternya gitu loh. Jadi pada saat itu saya diinformasikan hanya mesin yang best seller itu 48 juta. Jadi si mentor saya ini bilang, "Tar, lu kalau mau hidupnya berubah, lu kan butuh duit. Lu siapin deh duit 48 juta." Oke, baiklah. Saya gitu. Oke. Tapi saya udah kekunci nih di income. Iya, benar. Gitu itu kan, susah. Bang. Susah kalau ibu-ibu ya, emak-emak, Ibu-ibu. perempuan kalau udah kena duit, aduh, udah deh, selesai Bang, deh. Jadi gini, kalau jadi perempuan itu memang harus matre. Sebenarnya bukan matre sih, tapi realistis kan sebenarnya. Betul. Gitu loh.
betul. Karena Kalau untuk cowok nyekolahin- tuh kebanyakan bisa lah, nantilah Iya. dapet lah. Kalau ibu-ibu, mama, ya gimana nih? Duit makan tuh harus dari mana nih, ya kan? Bener, ditambah lagi saya sendiri pada saat itu gitu Ah. kan. Jadi saya pikir Ibar- saya ngarepin dari mana ya? Saya single mom gitu. Mau cari suami kaya, aduh ngaca dong gitu kan. Jadi Berarti udah, ibaratnya ini jawaban doanya Mbak Tari nih, udah dari sekian lama bergumul, tiba-tiba dikasih kesempatan atau peluang, dibukain jalannya, ibaratnya gitu ya Mbak ya. yes. Peluang kan selalu ada di depan mata kan Bang. Tinggal kita Bener, jemput bener. apa enggak kan gitu. Nah, Bener. selalu ditunjukin yang seperti ini gitu loh. Ya udah. Saya pikir saya minta restu tuh sama orang tua. Saya telepon bapak saya di Sumatera, di Medan, saya bilang, "Pak, ini ada bisnis gini-gini air segala macem gitu kan. Kang Enggotan ini kan produksi air antioksidan tadi kan untuk kesehatan." Pada saat itu bapak saya langsung setuju. Ya udah, restu orang tua. Dan saya pikir juga kayaknya kok semakin didekatkan dengan bisnis ini, ya udahlah ya Tuhan gitu kan. Ya Allah, kalau memang bisnis ini membawa kebaikan buat saya, kasihlah jalan gitu loh. Kasih tunjuk kayak dari mana saya dapat duit 50 juta, karena orang tua saya hanya pensiunan seorang BUMN dan PNS ya. Jadi untuk saya pinjem duit ke orang tua saya nggak ada gitu kan. Nah itu Mbak, sekarang kita masuk ke situ. Tadi kan Oke. awal startnya katanya berhutang tuh. Nah, Yes. berhutang ke siapa? Kok bisa sampai berhutang? Nah itu coba. Nah, jadi karena saya sudah tahu tujuan saya, ya kan, kekunci nih tadi di duit ratusan juta gitu kan. Saya Halo, pikir, Mbak Tari. yes, halo, Oh, oke, sip. oke, mantap, Mantap. mantap ya. Jadi karena udah kekunci di ratusan juta tadi, saya pikir, oh kalau saya mengusahakan duit 50 juta, tapi hasilnya tadi seperti tadi, why not gitu loh. Visinya udah dapet kan? Visinya udah dapet, ya udah, saya nekat Bang. Saya pikir ya saya harus berani. Ini adalah keputusan terbesar pada saat itu. Saya pinjam tuh duit teman-teman, saya kontakin teman-teman saya, beberapa teman-teman saya bilang, aku mau bisnis, modalnya 50 juta. Kamu ada duit berapa? Pinjemin dong. Nanti 2-3 bulan ke depan aku balikin. Satu orang. Aku adanya 5 juta Tar. Ya udah nggak apa-apa. Transfer. Kumpulin Bang, sebulan kekumpul tuh duit 50 juta. Jadi bukan dari satu orang ya? Enggak dong. Siapa juga yang mau pinjemin duit 50 juta sama aku? Kumpulin Bang, satu. Ada juga yang pinjemin lumayan cukup gede 10 juta. Sisanya perintilan-perintilan dari teman-teman saya kumpulin. Begitu ceritanya. Waduh. Akhirnya Mbak, itu berapa lama akhirnya bisa ngebalikin tuh ibaratnya? 8 bulan ya, 7-8 bulan kelar. 7-8 bulan. Sempat dibantu sama beberapa teman ya. Tadi ya dibantu teman. Saya ngelunasin semua all complete itu kurang lebih 7-8 bulan, 50 Oke. juta. Nah, Mbak Tari, jadi kan Mbak Tari tadi bilang di awal kalau nggak punya pengalaman, nggak pernah bisnis apapun, semuanya mulai dari utang. Nah, sedangkan di network marketing itu kuncinya knowledge itu kan atau skillnya itu kan utama banget tuh, Bener, Mbak Tari. bener. Gimana akhirnya Mbak Tari di awal dengan kondisi seperti itu bisa catch up gitu, bisa dapetin semua hal yang dibutuhkan untuk bisa berhasil di bisnis ini? Oke, yang pertama udah tahu kan tadi duitnya ada gitu kan, yang penting duitnya ada Yes. dulu gitu. Nekat, nah saya follow the mentor 100%. Apapun yang dibilang sama leader saya ikutin. Tar, kalau kamu mau belajar, kalau kamu mau berhasil di sini, people skillnya harus belajar nih. Nih, kamu baca buku, berpikir dan berjiwa besar, ya kan? Terus satu lagi tuh buku bagaimana mencari kawan dan iya bener ya, bagaimana mencari kawan dan memahami. Aduh lupa saya judul bukunya itu. Pokoknya 2 buku penting itu. Pokoknya 2 buku penting itu ya udah saya babat habis. Proses terus diajarin kan step by stepnya, ditolak gitu kan. Belajar edukasi presentasi ya sama teman-teman dulu yang hot prospek ya, teman-teman dulu. Saya prospek edukasi, menjelaskan produk, matanya ke slide mulu gitu kan, nggak ada tatap mukanya, nggak ada guys, aduh pokoknya kacau banget. Tapi karena saya terus gitu kan, karena saya terus ada hasil. Iya, Itu iya, ceritanya.
Bener-bener. Jadi ini teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman milih masuk ke perusahaan network marketing gitu ya, terus kalian ngerasa bahwa aduh gua nggak punya skill, nggak tahu harus ngapain. Tadi kalau kata Mbak Tari, ikutin mentornya, karena mentornya itu pasti adalah orang yang udah duluan ngejalanin, udah ngalamin berbagai hal sebelum kita, dan udah punya tuh pola-pola kesuksesannya gitu ya. Bener Mbak Tari ya? Bener banget. Nah, kebetulan juga kita ada support sistem Support ya, system, support system yes. berupa sekolah bisnis gitu loh. Jadi di situ ada pertemuan gitu kan, di situ ada pertemuan bersyarat, ada training di mana itu membentuk people skill kita, semangat kita gitu kan. Kita dekat dengan bara api, dekat dengan orang-orang positif. Nah, otomatis itu membentuk mindset dan mental kita gitu loh. Benar, Dan benar. pasti down gitu loh, karena ketika ditolak orang, teman sendiri, keluarga sendiri gitu kan di lapangan, aduh nggak karuan ya gitu rasanya. Tapi saya pikir dengan menemukan sebuah komunitas yang positif, wah itu rasanya kita on fire terus kan gitu. Bener. Kayak gitu Nah, sih Bang. Mbak Tari, nih ada satu mitos nih, mitos yang menurut saya menarik untuk dikulik-kulik. Katanya perempuan gitu ya, atau wanita itu gak bisa membangun tim di network marketing. Bisanya jualan, nawarin produk, ya kan gitu kan, ibaratnya ngebacot, cerewet, belilah udah beli gitu. Nah, gimana nih menurut pandangan yang Mbak Tari nih? Apakah bener atau gimana? Oke. Jagonya jualan gitu. Yang saya alami gitu, saya start fokus di bisnis network marketing ini 2016 teman-teman gitu. Jadi saya basically tidak tahu sekali tentang bisnis network marketing, jaringan apapun gitu ya. Saya numplek gitu. Belajarnya start dari 2016. Nah, disitulah karakter kepemimpinan kita diuji gitu loh pada saat itu. Jadi memang sistem di network marketing manapun itu kan ada jenjangnya ya. Betul. Ya, ada bertahapnya. Di awal memang kita belajar untuk selling pribadi dulu. Gitu kan, selling pribadi, 1 unit, 2 unit, 3 unit. Nah, Benar. kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang sevisi, gimana cara jalan bisnis ini. Nah, otomatis kapasitas kita lama-lama juga terasah gitu loh. Terasa untuk oke, ini saya sudah ada tim gitu kan. Kita ajarin tuh caranya. Gitu. Alami dulu kan, terjadi secara Ya, alami, betul, natural. betul. Nah, semakin kesini otomatis kendala-kendala di lapangan, bukan juga kendala saya sendiri, tapi tim juga ada mengalami kendala di mana Yes. saya harus memperbesar kapasitas saya. Di mana? Ya di support system, sekolah bisnis, belajar. Saya upgrade diri ya. Jadi gini, saya percaya untuk memutuskan kita join di sebuah bisnis network marketing itu hanya dibutuhkan keberanian. Tapi untuk membesarkan bisnis kita perlu ilmu dan mentoring gitu loh. Jadi keberhasilan sebuah bisnis kita gitu ya, itu ya tergantung dari knowledge kita gitu loh, dari mindset dan mental kita bertumbuh seiring dengan kita belajar di support system yang kita punya gitu. Jadi iya. kalau masalah kepemimpinan itu sebenarnya bisa kita pelajarin sambil lalu, apalagi kita seorang ibu sebenarnya gitu kan. Nah, Status saya benar. seorang ibu di mana saya punya anak gitu kan. Nah, sebenarnya anak ini kan sebenarnya tim kita pertama nih. Selain diri kita ya. Selain kita ibu-ibu ya, anak ini adalah tim kita pertama. Kita coaching, kita didik, kita arahin gitu kan, kita dampingin, kita bercanda segala macam sama anak juga ya, everyday kita sama anak. Nah, itu sebenarnya udah melatih kita gitu. Jadi sebenarnya benar itu mitos kalau memang seorang wanita itu nggak bisa memimpin. Sebenarnya nggak juga gitu. Pada kenyataannya bukan itu yang terjadi. Justru network marketing setahu saya 76% di dunia dipegang oleh wanita sebenarnya. Yes, betul. Jadi karena apa? Karena memang naluri keibuan seorang ibu itu dalam mendidik penuh cinta gitu kan. Nah, itu yang membuat jadi justru jaringan kita jadi kokoh dan kuat sebenarnya. Iya. Karena kita menjalankannya dengan penuh cinta kan. Benar. Kalau ibu-ibu tuh perempuan wanita jadi leader tuh pendekatannya tuh pakai hati ibaratnya gitu. Kita ngerasa tuh diayomin kalau misalnya Iya. kalau misalnya leadernya tuh ibu-ibu, kalau leadernya bapak-bapak kan kayaknya langsung kamu udah gini aja gini. Bener, jadi memang perempuan ini bener ya, basa-basi dulu pendekatannya gitu kan. Terus ya memang secara naluri memang seperti itu. Apalagi kalau kita dibarengin dengan
pembelajaran yang baik ya, people skill yang baik gitu kan dari belajar gitu. Nah itu udah perfecto istilahnya. Benar. Itu bahasa basinya itu oli banget gitu. Gitu. Mbak Tari, seberapa penting buat Mbak Tari ya faktor keluarga ibaratnya gitu? Karena kan banyak banget nih teman-teman juga di luar sana yang mau jalanin bisnis network marketing, either orang tuanya nggak tahu tentang apa itu network marketing, atau dulu pernah jalanin terus gagal, akhirnya tiba-tiba anaknya mau nih nggak buka perusahaan network marketing. Nah kalau di kondisi yang Mbak Tari kemarin kan itu direstui lah gitu kan. Nah seberapa penting restunya orang tua itu? Apakah kita baiknya yaudah terobos aja gitu, atau gimana menurut Mbak Tari? Ya, kalau memang kita sudah tahu visi dan tahu tujuan kita menjalankan bisnis network marketing ini apa, baik itu izin pasangan ya, izin pasangan atau keluarga gitu ya. Yes. Ini saya formal aja ya walaupun saya nggak punya pasangan gitu. Jadi kalau kebanyakan nih tim saya juga ada banyak ibu-ibu juga gitu kan, dan mereka trouble-nya di pasangan, di partner gitu. Alah bisnis apa? MLM, bisnis jual mimpi segala macam kan gitu kan, bisnis nggak jelas, bisnis aduh macam-macam deh, bisnis gituan. Nah gitu kan sebenarnya bisnis ginian gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah punya visi dan tujuan dari bisnis ini gitu kan, kita sebenarnya tidak perlu membutuhkan izin dari mereka. Ya kan, membutuhkan izin karena Benar. karena kita hanya tinggal memutuskan dan kita tinggal membuktikan ya kan bahwasanya sambil jalan ini bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar bisa layak diperjuangkan. Betul. Sebenarnya seperti itu. Jadi tapi tetap kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya, saran saya selama ini dalam membangun tim para ibu-ibu rumah tangga, saya bilang tetap patuhi aturan dari suami. Jadi bukan berarti suami tidak merestui terus kita juga jadinya kerjanya juga lebih banyak di luar, enggak juga gitu loh. Makin kacau nanti hubungannya, makin nggak boleh datang ke pertemuan nanti kan seperti itu. Jadi tetap patuhi apa kata suami, tetap lebih diutamakan anak. Jadi kayak misalnya contoh nih ya, contoh kecil, saya pernah mendadak ada meeting segala macam, kita harus meeting mendadak dan akhirnya ada tim saya beberapa, aduh nggak bisa harus jemput anak, aduh nggak bisa harus anakku lagi sakit segala macam nggak enak badan. Saya bilang nggak usah kemari, urus anakmu dulu, anak nomor 1 gitu, apapun anak nomor 1 gitu. Kalau misalnya suami nggak izin segala macam, oke. Turutin apa kata suami dulu, ya ambil hatinya dong gitu kan. Iya. Ternyata istriku misalnya gini, ternyata istriku ini dengan dia menjalankan bisnis dengan dia menjalankan bisnis ini ternyata jadi lebih baik, ternyata tidak merubah dia. Oke deh, lama-lama pasti luluh gitu. Ternyata bisa merubah dia jadi lebih baik komunitas ini gitu kan, lama-lama pasti luluh. Dan itulah terjadi di beberapa tim saya yang suaminya ini banget, keras banget gitu ya, melarang, nggak boleh ke pertemuan, sampai curi-curi, sampai selalu mengucilkan, meremehkan gitu kan. Di satu titik akhirnya dia mendapatkan sebuah reward. Saya terharu banget ya mendapatkan si istrinya sebuah ini reward. Ya? Yes, tim saya istrinya, suaminya selalu melarang gitu kan. Sampai dia mengejar sebuah reward, mendapatkan sebuah peringkat cukup bagus ya di jaringan saya. Suaminya datang ke pertemuan itu dan mengucapkan selamat buat istrinya. Yang sebelumnya suaminya nggak pernah hadir, diajak nggak pernah mau. Kalaupun ajak ke pertemuan pasti nunggu di mobil, di parkiran, pokoknya nggak pernah mau masuk. Tapi begitu si istri membuktikan, saya bisa, ini hasilnya sekian ratus juta gitu kan, dan saya mendapatkan peringkat ini di bisnis ini. Suaminya datang dan mengucapkan selamat, congratulations buat istrinya. Wah, di situ hati saya melting. Wah, saya foto, saya rekam. Wah, senang banget ya. Akhirnya bisa meluluhkan hati suaminya. Itu adalah the power. Yes, the power of people skill sebagai wanita di bisnis network marketing gitu, teman-teman. Wah, luar biasa Mbak Tari. Jadi berarti Mbak Tari ini udah banyak membantu orang berubah hidupnya, termasuk keluarga. Jadi bukan cuma satu orang dan beberapa orang gitu ya. Jadi dianya dan juga si keluarganya si orang tersebut. Ini luar biasa loh Mbak Tari. Applause. Sebenarnya sih tujuannya
nggak ke situ, tapi jadinya efeknya ya, efek positifnya ke betul, situ betul. ya gitu. Karena kalau saya pribadi dalam membangun tim-tim saya, jaringan saya ketika dia mau dibantu, saya pasti jauh akan mau membantu. Jadi nggak ada istilah kalau misalnya ayo dong dipok-pok ini segala macam, enggak. Kalau memang dia misalnya dari hatinya masih berat dalam menjalankan bisnis ini, ya udah kita jaga jarak dulu gitu kan. Tapi tetap kita keep kontak, komunikasi, apa kabar, anaknya gimana, dia jual produk yang kita beli, misal produk yang lain ya, jual-jual apa gitu kita beli segala macam, tetap jaga komunikasi sampai di satu titik kita terus jalan gitu kan. Kita terus jalan dan membuktikan loh dia ternyata masih di situ. Terus pasti dia akan beralih ke magnet. Nah, kita jadi sumber magnetnya kan gitu. Pasti dia akan mengikuti. Kamu masih di sini, masih gimana kamu di sini? Fine, oke banget gitu. Jadi saya sih selalu kasih contoh ya. Saya selalu tetap stay fokus di bisnis ini dan membuktikan gitu loh bahwasanya oh ternyata bisnis ini layak banget untuk diperjuangkan. Gitu, Bang. Luar biasa. Mbak Tari, ini kan sebenarnya ada beberapa orang di IG saya ya, single mom juga gitu, sering beberapa kali DM seputar bisnis. Kalau mereka misalnya, mereka sih nggak tahu ya saya apakah mereka ibu rumah tangga aja atau jalanin kerjaan harian gitu ya. Nah kalau mereka misalnya mau tanya-tanya nih sama Mbak Tari, mau pengen dapet ilmunya gitu ya, atau pengen mencoba mencari tahu tentang bisnisnya Mbak Tari, itu kira-kira hubunginnya kemana tuh Mbak? Boleh dong, visit Instagram aja. Di situ Instagram lengkap semua. Ya, di bio Instagram saya semuanya komplit. Di situ ada WhatsApp saya, di situ ada link YouTube, di situ ada video ya untuk bisnis. Saya juga lagi sekarang mendalami digital marketing. Jadi mumpung kita lebih banyak di rumah ya, kita memanfaatkan teknologi lah. Jadi kita lebih menjadi wanita yang berdaya, produktif, independen, dan ya kita bisa menghasilkan gitu sebenarnya. Iya. Boleh disebutin Mbak Tari IG-nya apa? Oh, Instagram Lestari Sastra. Lestari Sastra, nggak pakai nggak pakai underscore, nggak pakai dot ya? Enggak. Lestari Sastra. Okay. Lestari Sastra. Berarti yang didengerin di podcast bisa follow, bisa nanya-nanya, bisa ngobrol sama Mbak Tari di Lestari Sastra. Kalau yang di YouTube bisa ngelihat nanti tulisannya ada di sini dan linknya ada di kolom deskripsi gitu ya. Yes. Mbak Tari, ini makasih banget loh. Udah dikasih penjelasan yang luar biasa nih. Ini saya sendiri sebenarnya jujur ya Mbak, jujur. Saya pribadi, saya mau nanya apa lagi ya? Ini luar biasa banget. Kayak ini kalau misalnya 3 jam podcastnya itu nggak habis-habis. Iya. Bener. Iya sih, soalnya seru sih kalau ngobrol. Bener. Tapi ini satu fakta menarik juga ya, Mbak Tari itu kayak bukan ibu-ibu loh. Kayak masih muda. Anak saya udah gede. Anakku udah gede Bang. Udah 13 tahun, sekarang kelas 2 SMP. Berarti nanti bisa juga tuh tanya ke Mbak Tari pakai skincare-nya apa, ya kan? Perawatannya gimana, ya kan? Cari-cari ilmu. Antioksidan paling the best adalah nominal di rekening ya Bang. Bener. Wah itu luar biasa tuh. Bener. Itu sebenarnya. Jadi kita nggak pusing, nggak perlu minta duit ke suami gitu kan. Ya kita kalau mau melakukan apapun dengan usaha sendiri itu lebih enak sebenarnya. Gitu. Nah, Mbak Tari boleh dong minta terakhir nih quotes atau wejangan nih untuk terutama untuk para wanita-wanita baik yang udah menikah atau yang memang masih belum menikah gitu ya, masih anak-anak muda nih, yang wanita, yang perempuan, itu gimana caranya kenapa mereka harus berpikir setidak-tidaknya mengenai bisnis network marketing, either nanti mereka jalanin atau enggak, tapi kenapa setidak-tidaknya mereka harus mikirin aja dulu network marketing. Oke. Jadi begini, kalau untuk perempuan ya, saya paling seneng dengan perempuan, dengan wanita yang independen gitu loh. Karena sebenarnya sorry ya Bang, ini agak egois sebenarnya gitu loh. Karena perempuan itu sebenarnya sangat amat full power sebenarnya. Kita jauh lebih kuat dari laki-laki. Sorry ya Bang. Nggak apa-apa, Mbak Tari. Sebenarnya itu kenapa? Ini buat para perempuan yang sebenarnya udah punya anak atau akan mau punya anak gitu ya. Kenapa perempuan itu kuat banget gitu? Karena dari secara fisik. Kalau perempuan yang melahirkan itu rasa sakitnya itu seperti patah tulang
retak bersamaan 20 patah tulang, Bang. Ini kalau jentik kita kepentok kursi aja udah mau nangis, bener nggak? Iya, bener. Jari kaki kepentok kursi aja udah berdarah-darah, udah nggak karuan gitu. Apalagi kalau patah tulang bersamaan 20 patah tulang secara bersamaan. Itu rasanya melahirkan itu seperti itu, Bang. Jadi kita melawan maut nih, perempuan-perempuan mama nih. Jadi kalau saya lagi down, kalau saya lagi kayaknya kehilangan kehampaan kehidupan gitu, saya ingat pada saat saya berjuang melahirkan anak saya. Gila, saya fisik aja saya mau melawan maut saya bisa gitu loh. Masalah bisnis network marketing mah kecil, jadinya kan seperti itu. Bener. Gitu kan. Jadi itu kekuatan fisik secara fisik ya dari perempuan gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita harus belajar bisnis network marketing, karena ini adalah kalau kita mau belajar bisnis konvensional modalnya cukup gede. Yes, betul. Ya, kalau kita gagal misalnya gagal dalam menjalankan bisnis konvensional, yang ada kita harus tambah modal lagi. Ya. Jadi beda kalau dengan bisnis network marketing gitu loh. Yang namanya bisnis apapun, mau bisnis konvensional, bisnis network marketing, jangan harapkan hasil yang langsung fantastis di 1-2 tahun pertama sebenarnya. Betul, setuju. Nah, yang diharapkan itu adalah perkembangan pendidikan dan pengetahuan mental mindset kita dalam memahami bisnis itu. Dan network marketing adalah perusahaan yang cukup ideal untuk kita belajar secara mental, secara mindset dalam berbisnis gitu loh. Dan ketika kita belajar di bisnis network marketing, ya ini adalah salah satu modal utama kita nanti untuk melebarkan sayap kita dalam berbisnis konvensional sebenarnya. Dan bagi teman-teman nih yang modalnya minim, mungkin kita bisa memulai di bisnis network marketing untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Kemudian kita bisa mungkin 5-10 tahun ke depan kita bisa membuka bisnis konvensional cabang atau menjadi investor dari uang hasil dari bisnis network marketing. Bener. Seperti itu, karena sekali lagi disclaimer ya, tidak ada bisnis yang gampang. Bisnis network marketing itu juga sama susahnya seperti kita menjalankan bisnis pada umumnya lah. Betul, gitu. setuju. Tapi yang membedakan adalah kalau memang sama-sama kita bekerja, sama-sama menghabiskan waktu, sama-sama kita juga mencari uang, ya. Tapi kalau hasilnya berbeda, kenapa kita nggak memperjuangkan yang hasilnya jauh lebih banyak, sedangkan kita sama-sama menghasilkan waktu dan mengerjakan waktu dan bekerja juga secara bersamaan gitu loh. Tapi sama ini juga ya Mbak Tari, waktu ya kan, ibaratnya kalau ibu-ibu kebanyakan kan kalau misalnya orang kantoran ya bapak-bapak gitu ya, ibunya di rumah. Nah sebenarnya kan itu bisa jadi suatu kesempatan ya, karena sebenarnya bisnis network marketing apalagi di era seperti ini bisa dijalankan dari rumah, bener nggak Mbak? Bener banget. Jadi banyak banget kendala seorang ibu biasanya ya pada saat saya menawarkan bisnis ini, ya nggak punya waktu, aku udah rempong dengan anak 1, anak 2, anak 3 gitu kan, udah ngurusin rumah segala macam. Justru karena kita sibuk sekarang, makanya kita mengerjakan bisnis ini, yang artinya bisnis ini sangat amat fleksibel kita kerjakan. Jadi sebenarnya bukan kita nggak punya waktu, kita sebenarnya tinggal hanya mengatur prioritas aja sebenarnya. Jadi bukan waktu yang diatur, tapi manajemen diri kita yang kita atur gitu. Saya pun belajar banyak banget dari sini gitu loh. Oh ternyata memang bener kita harus atur manajemen waktu kita itu dengan istilahnya pagi gitu kan, start kita sholat subuh, berdoa segala macam, kemudian kita me time, mungkin meditasi, berdoa, zikir segala macam gitu ya. Baru kita ngurusin anak bangun, ngurusin rumah. Sebenarnya jam 9 udah kelar. Kalau kita bangun lebih pagi gitu kan, jam 9 kelar, kita punya waktu yang sangat amat banyak. Ketika anak sudah sekolah atau mungkin anak di rumah ya sekarang working from home, ya kita nemenin dulu. Kita mengerjakan bisnis network marketing ini juga mungkin di awal-awal kita nggak langsung investasikan waktu kita sampai 8 jam seperti layaknya bekerja di kantor ya. Di awal mungkin kita bisa belajar 2 jam dulu, naikin, tingkatin 3 jam, 4 jam, 5 jam. 4 jam udah oke lah ya untuk kita ketemu dengan satu orang. Kemudian kita belajar lewat YouTube, baca buku gitu kan, audio segala macam, untuk kita lebih feel-nya biar dapet kan, biar kita memahami bisnis ini seperti apa sih iramanya gitu. Jadi sebenarnya cukup banget 2-4 jam sehari itu udah cukup banget lah sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya anak, yang ngurusin rumah. Justru bisnis ini bisa jadi solusi buat kita sebagai ibu rumah tangga. Dan apalagi sekarang sudah bisa menggunakan
online gitu kan. Ya, betul. Online ya ini sangat amat membantu kita banget justru di saat bisnis yang lain mungkin ya banyak yang di PHK gitu kan, banyak yang mungkin mengalami kendala penurunan bisnis dan lain-lain. Justru bisnis ini sangat amat bisa kita kerjakan dari online gitu. Makanya sekarang saya getol-getolnya nih Bang gitu, belajar digital marketing untuk saya aplikasikan di bisnis saya, kemudian saya sharing ke tim-tim saya Ya, gitu. Ternyata benar, begini cara jalaninya gitu. Jadi sesederhana itu sih. Jadi kalau kita memang tujuannya udah dapet, why-nya udah dapet gitu kan, halangan dan rintangan sebenarnya nggak jadi alasan ya. Ya, benar-benar. Karena kita udah tahu tujuan kita apa, oh tinggal caranya begini nih gitu. Wah, luar biasa Seperti Mbak Tari. itu. Aduh. Nih hari ini nih teman-teman hari ini dapat ilmu, dapat pengalaman ya, dapat insight tuh mahal loh teman-teman ya. Jadi ini pengalaman hidup seorang leader Mbak Tari dari Enagic yang wah luar biasa banget, mahal banget, yang mungkin nggak semua wanita ya gitu, nggak semua perempuan juga bisa mengalami kondisi seperti Mbak Tari di awal gitu kan. Jadi ketika hari ini teman-teman dengerin Mbak Tari, nonton di YouTube atau di podcast gitu ya, teman-teman bisa nih mulai apa sih yang dijalanin gitu ya, mulai mencari tahu, mulai mau mencoba membuka diri, membuka pikiran. Nanti kalau udah why-nya dapet tadi seperti kata Mbak Tari, udah tinggal dilakukan, tinggal take action, atur prioritas 2 jam, 3 jam, 4 jam per hari, langsung bisa jalani network marketing. Bener, yang penting mau dulu gitu. Kalau udah pasti bisa. Sama jangan lupa, yang penting ibu-ibu semua di sini harus mikirnya lihat duitnya dulu. Bener, kita mah perempuan wajib mata duitan. Yang bilang perempuan matre itu ya karena pasangannya kagak ada duit ya. Maaf. Terang Mbak, saya juga belum punya pasangan, jadi belum punya cewek matre ya belum. Ini soalnya, jadi gini, ketika saya memulai bisnis ini dimulai dari segala keterbatasan. Finansial yang minus gitu ya, kendala waktu, saya tidak punya skill, knowledge, ilmu apapun, tidak punya pengalaman bisnis, dan hidup saya merasa mungkin dulu kurang beruntung karena saya adalah seorang single mom gitu ya. Saya bisa gitu melakukan bisnis ini, apalagi teman-teman yang kehidupannya jauh lebih baik dari saya untuk memulai bisnis ini, itu pasti jauh lebih cepat, jauh lebih besar nanti bisnisnya. Ya, gitu betul. Bang. Wah, Saya luar bisa, biasa apalagi tuh. teman-teman. Gitu. Bener. Ya. Punchline-nya gak sia-sia ya. Closingnya ditunda dulu biar teman-teman semua di sini dapat dengerin tadi itu. Iya dong. Karena biar semakin termotivasi nih. Makasih banyak Mbak Tari, luar Sama-sama, biasa Bang. sharingnya hari ini. Sama-sama. Oke, baik teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang masih mau dengerin lagi, dapat ilmu yang bermanfaat dari Mbak Tari, bisa langsung ke IG-nya Lestari Sastra. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di acara yang juga luar biasa. Kita akan hadirin narasumber-narasumber yang keren-keren lagi. Jadi sampai ketemu di acara selanjutnya di Leader Show. Terima kasih Mbak Tari. Sama-sama, Bang. Show with